siang ya Ibu. Selamat siang. Ya, hari ini Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kemarin kan Mbak Rina? Hari ini saya juga kabarnya alhamdulillah baik Bu. Hanya saja akhir-akhir ini saya itu sering gerah Ibu. Mungkin karena musimnya ya Ibu. Ya, itu pas angin. Iya. Baiklah Ibu, bolehkah saya meminta waktunya? Boleh. Boleh. Baiklah, untuk saat ini saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai kepala sekolah terkait pengambilan keputusan dan dilema ITK yang berada di sekolah Ibu di SDN Sidomukti ya Ibu. Jadi saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu terkait dengan pengambilan keputusan yang ada di SD Ibu. Boleh, silahkan. Baik, pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Iya. Cara saya mengidentifikasi kasus-kasus tersebut dengan cara menelaah cara atau sudut pandangnya, Mbak. Apakah permasalahannya bagi mereka itu ada indikasi dilema etika ataupun rujukan moral. Ketika merupakan dilema etika itu kan terkait dengan hal yang benar lawan yang benar. Kemudian untuk rujukan moral itu suatu hal yang benar lawan hal yang salah. Nah, tentunya untuk poin kedua ini itu nantinya akan bersinggungan dengan hukum. Baiklah Ibu, tadi berarti dengan cara menelaah ya Ibu, dengan cara menelaah apakah merupakan dilema etika atau rujukan moral. Ya, baik, saya lanjutkan ya Ibu. Pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi yang pertama yang saya lakukan adalah mengidentifikasi ya, Mbak Rina. Kemudian langkah kedua adalah diskusi. Iya. Kami akan melakukan diskusi untuk mencari solusi. Nah, dalam diskusi tersebut kami berusaha atau selalu mengutamakan azas kekeluargaan, karena dalam lingkungan sekolah tentunya azas kekeluargaan itu sangat diperlukan. Kemudian juga azas praduga tak bersalah juga kami gunakan sebagai dasarnya. Nah, dari diskusi tersebut nanti diharapkan kami mendapatkan data. Nah, data tersebut yang nantinya akan diolah untuk menemukan sebuah solusi. Bagus sekali ya Ibu, tadi Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan tadi ada mengidentifikasi masalah, kemudian mencari solusi. Tentunya tadi dengan asas kekeluargaan, bagus sekali ini Ibu yang diambil oleh Ibu. Kemudian pertanyaan yang ketiga ya Ibu, pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Ya, untuk langkah-langkahnya tadi seperti yang saya sampaikan adalah diskusi ya Mbak Rina. Jadi tentunya kami yang pertama akan mengundang pihak-pihak yang terkait untuk melakukan diskusi. Nah, dari diskusi itu kami libatkan pihak tersebut, kemudian kami gali informasinya, kemudian kami pahami latar belakang dari faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan tersebut muncul, kemudian akan kami jadikan data. Nah, data tersebut tentunya sudah dilengkapi dengan bukti-bukti. Nah, itu nantinya yang akan dijadikan dasar untuk menemukan solusi bersama. Bagus sekali ini Bu Okti, sangat selektif ya dalam mengambil langkah-langkah yang dilakukan atau prosedur yang dilakukan dalam pengambilan keputusan. Tadi ada diskusi nggih Bu Okti, bagus sekali. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya untuk Ibu,
Pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pada kasus-kasus dilema etika ataupun kasus-kasus yang lainnya, tadi sudah saya sampaikan di depan adalah diskusi. Jadi titik berat diskusi itu adalah komunikasi ya. Komunikasi. Dalam diskusi tersebut tentunya akan ada komunikasi, dialog. Nah, jika dalam komunikasi dan dialog tersebut kita sudah dapat menyelesaikan masalah, berarti tahapannya selesai. Tapi ketika memang diperlukan bimbingan untuk dapat mengatasi masalah tersebut, kami siap melakukan bimbingan terhadap pihak-pihak tersebut. Kemudian apabila memang permasalahan tersebut itu merupakan bujukan moral yang tentunya bersinggungan dengan hukum, tentunya kami akan menggunakan aturan atau kebijakan yang berlaku. Bagus sekali ya Ibu, tadi Ibu itu akan melakukan diskusi atau berdialog, bahkan Ibu itu siap akan melakukan bimbingan ya kalau misalkan dua langkah tadi belum disepakati atau belum dapat menyelesaikan permasalahan. Kemudian pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi tantangannya adalah dalam suatu sekolah itu tentunya terdiri dari beberapa karakter. Nah, karakter-karakter yang berbeda itulah yang harus kami pahami, tentunya juga didukung dengan kesabaran untuk memahami karakter-karakter tersebut. Kemudian ketelitian juga, jadi agar tidak sampai terjadi hal yang merugikan satu pihak atau pihak yang lainnya. Jadi kita perlu teliti dalam menganalisis kasus tersebut. Benar sekali ya, kalau di dalam sekolah tentunya ada beberapa orang di sekolah tersebut, tentunya ada berbagai macam karakter. Iya. Seorang kepala sekolah memang harus memahami karakter masing-masing ya, masing-masing anak buah itu. Kemudian pertanyaan yang keenam ini Ibu, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Ya, seperti itu. Untuk permasalahan ini kami punya prinsip, ketika ada suatu masalah akan lebih baik segera diselesaikan. Oh iya, langsung diselesaikan ya. Jadi untuk penyelesaian masalah kami tidak punya jadwal atau tata cara. Jadi ketika ada permasalahan, kami akan segera berdiskusi, mencari solusi dan menyelesaikan masalah tersebut. Jadi tidak ada jadwal atau tata cara yang terstruktur. Ya, karena kalau masalah tentunya bukan sesuatu yang direncanakan. Ya, tidak tahu kita ya datangnya. Ya, betul sekali. Berarti Bu Okti tidak menunda-nunda ya, langsung menyelesaikannya saat itu. Iya, sehingga permasalahan itu dapat segera terselesaikan. Bisa sekali Bu Okti sebagai pimpinan ya di SD Sidomukti. Kemudian pertanyaan yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang mempermudah? Ya, yang mempermudah tadi adanya rasa kekeluargaan. Oh iya, rasa kekeluargaan. Rasa kekeluargaan itu. Nah, dari rasa kekeluargaan itu dan tadi kan yang membantu ya. Yang membantu tentunya ada ya, karena dalam suatu sekolah organisasi kan tidak mungkin seorang pemimpin melakukan sendiri-sendiri. Tentunya saya mendapat bantuan dari rekan sejawat tentang guru saya, terus diskup
sekolah kan ada komite Komite, juga, nggih, komite betul juga sekali. membantu kami, pemerintah desa juga. Iya. Berarti intinya saling membantu nggih Iya. Ibu ya, atau koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait nggih. Nggih, ada guru, ada komite. Kemudian pertanyaan ke-8 ini tidak apa ya, tidak menyana-nyana, kita sudah sampai ke pertanyaan terakhir. Oh iya, iya. Iya, ini pertanyaan yang terakhir Ibu. Iya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan di Lima Etika? Hal yang saya dapat pelajari adalah ketika ada suatu permasalahan, baik itu dilema etika atau rujukan moral, kita itu tadi dilandasi rasa kekeluargaan dulu, kemudian berkolaborasi untuk menyelesaikan dengan guru misalnya, komite. Nah, apabila permasalahan tersebut memang masih bisa diatasi secara intern, menurut saya akan lebih baik diatasi intern, lingkup keluarga sekolah dulu. Tapi apabila memang permasalahan tersebut agak berat dan memerlukan bantuan orang lain, maka kami akan berkonsultasi dengan pengawas. Jadi intinya adalah pelajaran yang dapat saya petik, kolaborasi, diskusi, dan kekeluargaan tadi. Jadi berarti dapat disimpulkan ya Bu Okti, dalam penyelesaian masalah itu dengan diskusi, dengan kolaborasi, dengan koordinasi atau berkolaborasi ya dengan semua pihak terkait. Kemudian ada rasa kekeluargaan ya Bu Okti. Baiklah Bu Okti, terima kasih atas waktu dan sharing pengalaman pada siang hari ini. Mudah-mudahan di sekolah di SD kita ya Bu Okti, di SDN Sidomukti tidak ada permasalahan. Terus semua kegiatan dapat berjalan dengan baik, dengan lancar seperti itu. Kalau begitu saya izin pamit dulu ya Bu Okti. Ya, silakan. Ini sudah cukup? Sudah cukup. Ya. Assalamualaikum ya Bu Okti, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum Bu Amber. Waalaikumsalam Bu Lina. Selamat siang ya Bu Amber. Selamat siang Bu. Hari ini Bu Amber kabarnya bagaimana? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Saya juga hari ini agak sedikit gerai Ibu, mungkin karena musimnya ya Bu. Ya memang awalnya sedang panas. Iya, musim kemarau. Musim kemarau yang panas, harus jaga kesehatan. Iya, betul. Baiklah Ibu, di sini saya sedang mendapatkan tugas untuk mewawancarai kepala sekolah terkait pengambilan keputusan dan dilema etika yang berada di sekolah Ibu ya. Saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu atau sharing berbagi pengalaman mengenai pengambilan keputusan dan dilema etika yang pernah Ibu lakukan di sekolah itu. Baiklah Bu, pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, terkait hal tersebut selama ini terkait dengan rujukan moral maupun dilema etika, saya terlebih dahulu menganalisis permasalahan tersebut. Artinya kalau itu antara benar dengan salah, berarti merupakan dilema. Dan salah dengan salah itu jadi jadi disitu nanti kita harus melihat dari banyak sisi, tidak bisa langsung memutuskan apakah itu permasalahan apa atau apa, sehingga keputusan yang diambil nanti merupakan keputusan yang terbaik dengan melibatkan berbagai pihak yang terlibat di dalamnya. Artinya dalam mengambil keputusan kita juga harus melibatkan banyak pihak dan tentu banyak pertimbangan. Tujuan akhirnya adalah agar permasalahan tersebut nanti dapat ditemukan solusi yang terbaik. Gitu. Bagus sekali ya Bu, tadi Ibu ya dengan cara menganalisis terlebih dahulu ya Bu, Betul. apakah masuk dilema etika atau Rujukan moral. masuk rujukan moral. Ya,
Ya, tadi juga melibatkan banyak pihak ya dalam mengidentifikasi kasus-kasus tersebut. Baik, untuk pertanyaan yang kedua Ibu, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kewajiban? Baik, terkait hal tersebut, selama ini tentu yang namanya mengambil keputusan kita tidak bisa serta-merta langsung memberikan solusi ya. Pasti kita butuh analisis dulu, kita harus mencermati dulu permasalahannya apa, kemudian setelah kita tahu permasalahan tersebut, pihak-pihak mana saja yang dilibatkan. Setelah ada kita mengidentifikasi pihak-pihak yang dilibatkan, kemudian kita tidak lupa juga tetap ada musyawarah. Karena kan yang banyak permasalahan di suatu lembaga itu pasti kan melibatkan dua pihak minimal nih. Artinya kita juga harus mendengarkan pendapat dari masing-masing pihak. Jadi dua pihak tersebut itu juga harus kita dengarkan permasalahan dari sisi tersebut ya. Artinya nanti ketika kita sudah bertemu dengan dua pihak yang terlibat, misalnya itu kalau melibatkan dua pihak ya, kita nanti bisa mengambil solusi yang terbaik. Kita bisa istilahnya apa ya, meninjau kembali dan mempertimbangkan sekiranya permasalahan ini termasuk dalam permasalahan yang seperti apa, artinya harus diselesaikan secepatnya atau dalam jangka pendek ataupun panjang. Nah itu nanti dampaknya bagaimana, dan itu kita harapkan nanti itu kita temukan solusi yang terbaik, yang artinya kalau itu sama-sama kebaikan ya kita harapkan dapat bermanfaat atau memberikan dampak baik untuk kedua pihak gitu. Benar sekali ya Bu, berarti kita harus mencermati terlebih dahulu ya Bu, kemudian melakukan musyawarah kepada kedua pihak tersebut sehingga nanti akan ada solusi yang tepat ya Ibu. Kemudian Ibu, untuk pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Terutama yang namanya permasalahan itu kan pasti ada penyebabnya ya berarti ya. Langkah yang pertama pasti kita cari tahu kenapa permasalahan itu dapat terjadi atau kenapa masalah itu timbul gitu ya. Yang pertama tentu mengidentifikasi secara lebih mendetail atau spesifik permasalahannya, kemudian kita tentukan siapa saja, kita cari tahu siapa saja tokoh yang terlibat atau pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Selain itu nanti kita komunikasikan juga ke pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, sehingga nanti kalau bisa kita lakukan dalam forum yang terbuka, dipertemukan di antara pihak-pihak tersebut. Artinya nanti kita cari solusi yang terbaik, kita musyawarahkan, kita tinjau kembali pendapat dari sudut pandang berbeda dari masing-masing pihak, sehingga terkait dengan nilai-nilainya apakah itu termasuk sesuai belum dengan nilai-nilai kebajikan, kemudian ada dampak baik buruknya, ada juga resiko yang mungkin dari tindakan yang kita ambil akan seperti apa, kita juga bisa menemukannya. Dan tentunya pertimbangan yang paling utama ya kita pertimbangkan dari segi etika dan moral, sehingga solusinya nanti yang kita temukan diharapkan juga bisa memberikan semacam solusi yang terbaik dari sekolah atau dari kami untuk kedua belah pihak itu. Bagus sekali ya tadi langkah-langkah yang sudah diambil oleh Ibu. Tadi yang pertama ada mengidentifikasi dulu ya kasusnya, kemudian melakukan musyawarah, kemudian meninjau dari sudut pandang dan mengambil solusi, dipertimbangkan apakah etikanya sudah relevan atau tidak, seperti itu ya Bu. Kemudian pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di etika itu? Sebetulnya ya Mbak, yang namanya permasalahan itu pasti semua lembaga, tidak ada lembaga yang tanpa masalah. Iya betul Termasuk sekali. terkait dengan etika ataupun rujukan moral itu pasti selalu ada. Tapi yang pertama yang utama adalah komunikasi. Menjalin komunikasi antara pihak-pihak terkait, terus kemudian kita tahu permasalahannya apa dari dua pihak, dan memang masalah tersebut kita usahakan supaya dapat diselesaikan secara keluarga dengan pikiran yang dingin. Jadi kita juga mempertimbangkan dari berbagai pendapat, kemudian ada
kondisi kedua belah pihak seperti apa, kita juga harus tahu seperti apa duduk permasalahannya, dan nantinya dari hal tersebut kita bisa memastikan bahwa keputusan yang nanti akan diambil itu merupakan keputusan yang sesuai dengan aturan, sesuai dengan kebijakan yang berlaku, kemudian juga tidak melanggar hukum. Artinya tindakan yang diambil itu tetap sesuai pada koridornya atau norma maupun aturan yang ada. Mengkomunikasikan intinya ya dengan rasa kekeluargaan ya Ibu. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya, nomor 5, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Selama ini yang saya alami terkait dengan kasus dilema etika itu yang pertama adalah pihak-pihak terlibat, karena karena itu kita tahu betul ya, kita kenal, karena yang namanya kita kenal pasti ada unsur kadangkala kalau kita tidak bisa berpikir secara objektif itu perasaan kadang bertindak di dalamnya. Tetapi kan ketika ada permasalahan tentu yang pertama kita pertimbangkan adalah permasalahan tersebut itu seperti apa ya. Selanjutnya dari segi waktunya, apakah dia harus segera dilaksanakan, segera dicari solusi, atau ini untuk jangka pendeknya berarti ya. Kalau untuk jangka panjangnya apakah ini akan berdampak risiko atau tidak, kita harus mempertimbangkan itu. Selain itu, tantangan selanjutnya biasanya kadangkala karakter orang itu berbeda-beda. Artinya permasalahan dialami satu orang dengan yang lain, kita tidak bisa melaksanakan dengan solusi yang sama, karena perbedaan karakter itu juga berpengaruh pada pola pemikiran. Jadi kadangkala yang namanya beda kepala ya beda pikiran gitu. Sehingga bagaimana saya sebagai kepala sekolah tentunya bisa mencari solusi yang terbaik dengan tetap memperhatikan aturan, tetapi juga tetap mempertimbangkan kondisi yang ada gitu. Karena permasalahan itu juga kan kita harus mengetahui permasalahan secara langsung dari dua pihak. Jadi kita tidak bisa hanya satu pihak saja kita dengarkan. Intinya ya komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik di sekolah itu banyak guru-guru ya, banyak apa ya, tentunya karakternya berbeda-beda, usianya ada yang muda, ada yang sudah senior, pasti ibunya itu sudah harus memahami masing-masing sesuai karakternya. Itu seperti itu. Baiklah Ibu, untuk pertanyaan yang keenam, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Kalau terkait dengan adanya kasus tersebut ya kita tidak ada jadwal khusus lah, karena itu termasuk permasalahannya. Artinya, tetapi kalau ketika memang saat itu ada permasalahan, tentu saya juga tidak mau permasalahan tersebut berlarut-larut. Jadi harus bisa cepat kita tanggapi, cepat kita cari solusi, tetapi cepat-cepat itu juga tetap kita harus mempertimbangkan banyak hal, utamanya bagaimana permasalahan itu awalnya seperti apa, kemudian pihak-pihak mana yang dilibatkan, terus kita juga harus melihat permasalahan ini sekiranya memang dampaknya seperti apa untuk kedepannya. Artinya setiap permasalahan yang ada kita harus mempertimbangkan yang namanya apakah ini insiden harus diselesaikan atau ini nanti kita bisa selesaikan dalam jangka tertentu. Tapi menurut saya yang pertama permasalahan itu harus segera diselesaikan, karena kalau sampai permasalahan tersebut berlarut-larut tentu khawatirnya akan berdampak ke hal yang lain. Intinya tetap fokus pada prosedur, tetapi terkait dengan jangka waktunya tidak ada yang pasti. Jadi kalau memang pas ada permasalahan ya itu langsung saya selesaikan. Intinya tidak ada jadwal yang tidak ada jadwal. Ya, karena kalau permasalahan itu bukan sesuatu yang kita nanti-nantikan ya. Betul. Ya, Jangan berharap iya, kadang tiba-tiba ada dan harus segera diselesaikan. Iya. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Baik, terkait hal tersebut sebetulnya selama ini faktor yang mempengaruhi adalah komunikasi, komunikasi baik dengan warga sekolah maupun dengan ini ya,
dengan guru, dengan siswa, dengan komite dan sebagainya. Itu artinya komunikasi itu kita bangun sebaik mungkin. Kita terbuka lah, apa yang ada yang terjadi kita sampaikan, sehingga nanti dari komunikasi yang baik tersebut kita akan mendapatkan banyak masukan yang berharga. Dari masukan-masukan tersebut tentu akan bisa menjadi pertimbangan dalam penyelesaian permasalahan. Misalnya ketika ada permasalahan apa, nanti kita sampaikan secara terbuka, kemudian ada musyawarah. Dari musyawarah tersebut nanti akan ada solusi-solusi yang bisa kita ambil yang memungkinkan penyelesaian suatu permasalahan. Dan saya harap juga yang namanya keputusan ini kan, yang namanya permasalahan ada yang berdampak pribadi, ada yang berdampak untuk sekolah. Jadi secara pribadi saya pun harus mempertimbangkan caranya gimana, utamanya dengan komunikasi yang baik, terus menjalin komunikasi, terus adanya musyawarah dari berbagai pihak. Saya harapkan permasalahan yang ada di sekolah ini tidak berdampak buruk lah. Artinya hal-hal yang kurang baik segera diselesaikan, segera diakhiri, hal yang baik semakin siap Bu, tadi dengan musyawarah, dengan komunikasi sehingga mendapatkan solusi yang baik. Kemudian pertanyaan yang terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda dalam mengambil keputusan di lima etika itu? Yang saya petik dari hal tersebut adalah bahwa memang yang namanya manusia itu pasti ada masalah, apalagi suatu lembaga pasti kita akan menemukan yang namanya ketidakcocokan, sehingga nantinya ada dari etika maupun tujuan moral. Akan tetapi ketika kita menemukan suatu permasalahan, itu lebih baik memang harus kita cari solusi. Jadi jangan sampai permasalahan tersebut itu berlarut-larut. Ketika kita ada masalah terus itu berlarut-larut tanpa diselesaikan, maka muncul lagi masalah lain. Tentu akan memberikan dampak yang lebih besar. Sehingga saya menyadari bahwa masalah yang ada di sekolah, baik di etika maupun tujuan moral, secara tidak langsung harus kita cari solusi cepatnya. Ya tadi dengan pengambilan keputusan bersama ya, musyawarah dan berbagai pihak. Artinya kalau memang kita sudah bisa menyelesaikan dengan pihak yang terkait, alhamdulillah oke ya. Tapi kalau memang kita memerlukan pertimbangan, kenapa tidak kita coba kita sampaikan, misalnya dengan bapak ibu guru yang lain, atau dengan komite bahkan, atau dengan wali, kita bisa sampaikan itu, sehingga dari musyawarah itu nanti kita temukan solusi yang terbaik yang nantinya bisa, istilahnya bahasa itunya win-win solution ya Bu ya, yang nantinya bisa berdampak pada hal-hal yang baik. Artinya tentu masih sesuai dengan koridor yang dibagikan gitu, dan tidak melanggar etika maupun moral. Artinya kan musyawarah tersebut nantinya akan dapat membantu dalam mengatasi permasalahan yang ada. Semakin sering menghadapi masalah, tentu kita akan semakin banyak pengalaman, walaupun tidak diharapkan banyak masalah kan. Akan tetapi kan yang namanya setelah hujan pasti akan turun pelangi. Artinya ketika sudah ada masalah, tentu ya kita harus cari solusi, dan mudah-mudahan dari permasalahan tersebut akan dapat ditemukan banyak hal-hal yang baik di hal itu. Ya mudah-mudahan tidak ada masalah. Tapi kan tidak ada yang namanya hidup tanpa masalah. Iya betul sekali. Iya. Hadapi dengan senyuman. Tapi ya nggak cukup juga, harus ada solusi terbaik. Oke, jadi dapat disimpulkan ya Bu, dalam pengambilan keputusan di sekolah Ibu itu mengutamakan musyawarah, kekeluargaan, terus menyelesaikannya dengan kolaborasi ya Ibu. Kemudian tadi juga Ibu menyelesaikan permasalahan itu dengan segera mungkin, jadi tidak berlarut-larut permasalahan tersebut. Baiklah Ibu, cukup untuk wawancara saya kali ini. Mudah-mudahan setelah saya melakukan wawancara dengan Ibu, saya mendapatkan pengalaman, ilmu baru tentang pengambilan keputusan yang sudah Ibu terapkan di SD Ibu. Kalau begitu, karena ini waktunya sudah siang Ibu, saya mau pamit dulu. Iya, hati-hati. Ya. Assalamualaikum ya Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit.